Pemirsa, kasus kematian Prada Luki kembali menjadi sorotan publik setelah sidang panjang terdakwa hanya dijerat 9 tahun penjara. Namun banyak pihak yang menilai hukuman itu terlalu ringan. Kita akan mengulasnya bersama dengan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho dan kuasa hukum keluarga almarhum Prada Luki Ahmad Bumi. Selamat sore Prof. Hipnu, Pak Ahmad. Selamat sore Mbak Eva, Pak Ahmad. Baik, saya akan ke Pak Ahmad dulu. Baik, Pak Ahmad. Sejumlah fakta terungkap dari saksi, diantaranya keterangan dokter yang menguatkan penganiayaan terjadi. Apa respon pihak keluarga terkait dengan kesaksian medis ini? Ya, jadi respon keluarga awalnya dari keterangan dokter, dokter Made, dokter spesialis bedah, kemudian dokter Uga, dokter Jaga. Awalnya itu dokter Made malah sampaikan bahwa ketika korban itu tiba di rumah sakit, kondisinya stabil. Kemudian keluarga protes. Kalau kondisinya stabil, ngapain dibawa ke rumah sakit? Kalau pasien itu rujukan, berarti pasien itu berada pada kondisi darurat yang harus ditangani dengan segera. Kok ini dibilang stabil? Kemudian dokter Uga, dokter Jaga, dokter umum pada saat menerima pasien pertama, mendapat laporan dari Nakes Batalion bahwa korban itu jatuh dari bukit. Nah, yang disesalkan keluarga adalah kenapa dokter Jaga tidak memeriksa kondisi fisik korban waktu itu, yang sekujur tubuhnya penuh luka di punggung, di dada, di belakang, luka ada bekas bakar, lebam, dan lain sebagainya. Kemudian hal itu terus digali oleh auditor dan majelis hakim, kemudian terbuka semua oleh dokter. Dokter menyampaikan bahwa korban limpahnya pecah, ginjalnya hancur, paru-parunya tergenang air, dan lain sebagainya. Hal itu yang menyebabkan si korban ini hingga meninggal dunia. Jadi keterangan dokter ini awalnya sempat ribut oleh keluarga dalam ruang sidang karena tidak puas dengan keterangan mereka. Dokter diperiksa secara Zoom waktu itu. Hanya keterangan mereka terus digali oleh auditor dan majelis hakim, akhirnya terbuka secara terang benderang di dalam ruang sidang bahwa penyebab kematian korban itu adalah dari benda tumpul dan lain sebagainya yang berakibat pada ginjal sampai limpah dan paru-paru seperti itu yang membuat akhirnya korban harus meninggal dunia. Iya, serangkaian kesaksian juga disampaikan tidak hanya dari dokter ya, tetapi sejumlah saksi kemudian terungkap dalam persidangan yang berjalan sejauh ini. Apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta yang diketahui oleh pihak keluarga? Ya, kalau dari keterangan saksi-saksi, kemudian ditambah dengan keterangan terdakwa, bahkan keterangan terdakwa semuanya rata-rata mengaku perbuatan mereka di dalam melakukan penganiayaan terhadap korban. Kemudian kebanyakan saksi juga menerangkan hal yang sama, proses penyiksaan kepada korban, terutama kesaksian dari Richard Bulan yang menerangkan dengan sejelas-jelasnya dalam ruang sidang. Kemudian kemarin kita dengar keterangan dari mama angkat korban, Mama Iren, juga menerangkan yang begitu jelas kepada kita semua bahwa pada saat itu tanggal 28 pagi si korban ke rumah, tubuhnya sudah penuh dengan luka-luka.
Tapi luka-luka pada tanggal 28 pagi itu tidak sama dengan luka yang Mama Iren, Mama Angkat ini lihat di rumah sakit. Jauh Baik, lebih parah dari itu. Berarti baik. logikanya ketika diambil dari korban dari tanggal 28 ke batalion, itu kembali dia aniaya oleh pelaku, oleh para terdakwa. Baik, saya akan bergeser ke Prof. Hipnu. Terungkap peran para terdakwa melakukan serangkaian penganiayaan terhadap Prada Luki. Apakah dalam persidangan sampai saat ini baru mengungkap peran eksekutor saja, belum menyentuh tanggung jawab struktural sesuai dengan azas hukum peradilan militer? Ya, begini Mbak, memang ini merupakan asas lex specialis daripada ketentuan hukum acara pidana umum. Makanya dalam konteks hukum pidana militer, itu adalah istilahnya penindak, bukan penganiaya. Itu terminologi. Jadi kalau kita lihat norma dalam KUHP militer, itu adalah militer dalam hal melakukan tindakan dari dalam sekup domain militer, dalam sekup kesatuan militer. Itu militer dalam hal sengaja melakukan penonjokan, melakukan penendangan, melakukan tindakan yang sampai tidak meninggal, itu dihukum 4 tahun. Kalau penindak itu dilakukan sampai luka 6 tahun. Nah, dalam hal seperti ini, penindak itu masih atas perintah atau inisiatif sendiri, kan itu loh. Kalau itu atas perintah, berarti ada siapa pemerintah, pimpinan yang bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu dalam hal seperti ini tampaknya belum masuk pada konsep kalau kita asas hukum itu asas pertanggungjawaban komandan, asas pertanggungjawaban pimpinan. Karena dalam asas pertanggungjawaban itu kita harus melihat bahwa seorang pemimpin, seorang komandan itu harus bertindak sebagai bapak, sebagai pamong, sebagai teman, sebagai sejawat dalam hal melindungi anak buah yang terjadi. Nah, kalau kita melihat sampai kasus ini, tampaknya sampai meninggal luka. Ini saya kira ini ada irisan penindakan atau penganiayaan. Nah, ini Mbak yang menarik. Kalau kita lihat di KUHP itu penganiayaan, tapi kalau dilihat hukum militer itu penindak. Makanya kalau kita lihat sandingkan kasus-kasus yang terjadi waktu itu misalkan Taruna Pelayaran, IPDN, kemudian dulu pernah Akpol, itu karena tunduk pada hukum sipil, maka masuk KUHP sipil. Tapi ini adalah tunduk pada KUHP militer yang merupakan lex specialis. Nah, oleh karena itu dalam aspek pertanggungjawaban jawab maupun aspek hukuman yang dijatuhkan, ya agak beda jauh. Begitu Mbak, kira-kira. Baik, tetapi Prof. Hipnu, adanya teriakan korban berkali-kali, kemudian tidak ada upaya terdakwa mencegah penganiayaan sampai barang bukti selang untuk mencambuk korban. Apakah ini belum cukup untuk menjadi bukti persidangan yang memenuhi azas pertanggungjawaban komandan? Tadi seperti yang Anda sampaikan. Ya. Kalau melihat suatu peristiwa yang terjadi, pasti itu harus masuk kualifikasi tidak hanya eksekutor yang pada tingkatan bintara, tapi pada tingkatan perwira, siapa yang bertanggung jawab atas kesatuan yang bersangkutan. Karena tadi saya katakan, prinsip umum dalam suatu peradilan militer, tidak ada anak buah salah. Yang bertanggung jawab adalah pimpinan. Nah, kita tidak tahu apakah nanti pada komandan kompi ataukah tingkat batalion. Tergantung pada bukti-bukti dalam suatu persidangan, para terdakwa yang terjadi bisa menjelaskan enggak, bisa memberikan informasi enggak. Ada suatu pembiaran, wah kalau masuk pembiaran bisa masuk kualifikasi sana. Nah, disitulah saya kira seberapa jauh majelis hakim, seberapa jauh Pak Ahmad untuk mengurai bahwa tindakan ini diketahui oleh pimpinan, bahwa tindakan ini terindikasi, ada informasi, kemudian pimpinan juga tahu. Lah, dalam seperti ini, kalau itu masuk kualifikasi sana, mau tidak mau sebagai konsep hukum asas pertanggungjawaban komandan harus dimintai pertanggungjawaban. Baik, Pak Ahmad, ada respon terkait dengan hal ini, pertanggungjawaban dari komandan termasuk juga jerat pasal dalam KUHPM ini maksimal hanya 9 tahun. Apa respon keluarga? Siap. Kalau soal komandan, pada saat saksi dari ayah dan ibu korban, Pak Christian Namo dan Ibu Sepriana Paulina Merpei, itu sudah menyampaikan kepada majelis hakim, minta dengan hormat kepada Yang Mulia agar hadirkan Komandan Batalion Danyon untuk didengar keterangannya di dalam persidangan. Apakah Danyon itu
mengetahui tidak perbuatan yang terjadi di barak yang dia pimpin. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu, prajurit yang ada di bawahnya itu adalah tanggung jawab komandan. Komandan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu harus kita dengar keterangannya. Kemudian terkait dengan pasal yang seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Ibnu, memang undang-undang KUHP militer ini adalah lex specialis. Tetapi di ayat 4-nya, 131 ayat 4, itu membuka ruang untuk masuk lex generalis. Kalau tidak perbuatan itu diatur juga dalam tindak pidana umum yang hukumannya lebih berat dari itu, maka ketentuan itu yang digunakan. Nah, dengan ketentuan ayat 4 ini, kemudian saya lihat lagi di pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Militer, hakim itu punya diskresi. Kemudian mereka lakukan musyawarah. Musyawarahnya mereka itu ada dua hal pendasaran. Yang pertama mendasarkan pada dakwaan, yang kedua adalah mendasarkan pada fakta persidangan. Nah, kalau kita merujuk pada fakta persidangan, sepanjang yang kita tahu sampai dengan hari ini, level dari hanya sekedar menumbuk atau sebelumnya saya menggunakan istilah penganiayaan dan atau penyiksaan itu sudah naik level kepada pembunuhan. Nah, masalahnya apakah lex generalis yang dibuka ruang oleh ayat 4 ini bisa tidak digunakan. Jadi saya berpandangan bahwa hal ini menjadi diskresi majelis hakim ketika mereka membaca fakta-fakta yang terungkap secara sadis di dalam persidangan. Karena yang menjadi korban ini adalah korban mati, bukan korban hidup. Korban mati tapi masih dipasang ayat 1. Ayat 1 kan hanya menumbuk, korban tidak luka. Kalau ayat 2 luka. Ayat 3 ini kan mati, korban mati. Dan ancamannya maksimal 9 tahun. Oleh karena itu bagi keluarga ini adalah pasal yang diterapkan ini dipandang tidak adil. Karena konteksnya tidak adil soal pasal ini, maka kembali ke ayat 4 itu ada ruang dibuka. Hanya teknisnya seperti apa, kembali kepada kewenangan atau diskresi majelis hakim dengan membaca fakta-fakta yang terungkap di persidangan, rujukannya pada pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Militer. Itu. Baik, sidang masih bergulir, nanti fakta-fakta persidangan seharusnya bisa menjadi dasar untuk menentukan hukuman yang bisa memenuhi rasa keadilan bagi pihak keluarga. Terima kasih pakar hukum pidana Hipnu Nugroho dan kuasa hukum keluarga almarhum Prada Luki Ahmad Bumi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.